Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa itu penyakit katarak. Sebelum kita ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dona Syafeni, saya dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, dengan nomor induk mahasiswa SKP 2102040P dari program Study Nurse. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung saja ke materi. Apa itu katarak? Oke, di sini terdapat definisi dari katarak, yaitu di mana proses degeneratif berupa kekeruhan di lensa bola mata sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan sampai kebutaan. Kemudian kekeruhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, biasanya terjadinya akibat reaksi biokimia yang menyebabkan koagulasi protein lensa. Oke, di sini terdapat penjelasan yaitu etiologi katarak atau yang bisa menyebabkan akibat seseorang itu mengalami katarak. Biasanya terjadi akibat proses degenerasi yang berhubungan dengan proses penuaan, kemudian juga bisa diakibatkan karena trauma dari obat-obatan, biasanya sejenis obat steroid, chlorpromazin, allopurinol, dan amiodaron. Kemudian komplikasi dari kondisi sistemik atau penyakit bawaan seperti diabetes mellitus ataupun penyakit seperti glukoma. Selanjutnya pada komplikasi katarak. Komplikasi katarak di sini apabila seseorang tersebut telah mengalami penyakit katarak akan tetapi tidak ditangani atau tidak melakukan penata laksanaan secara efisiensi, maka akan menyebabkan infeksi mata. Infeksi mata di sini endoftalmitis ataupun pembengkakan dan terdapat cairan pada pusat lapisan saraf mata yang bisa juga kita sebut sebagai edema makulasistoid dan pembengkakan mata atau edema kornea. Nah, pada gambar di sini terlihat jelas perbedaan di mana mata seseorang yang normal dengan mata orang yang mengalami penyakit katarak. Pada bagian mata orang normal itu lensanya terlihat jernih, akan tetapi pada pasien dengan katarak itu lensanya terdapat kekeruhan atau warnanya sedikit keabu-abuan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi dari katarak. Patofisiologi di sini akibat terjadinya perubahan dari kejernihan lensa sehingga jumlah cahaya yang masuk melalui media refraksi berkurang dan sulit difokuskan ke retina. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti proses degeneratif, trauma, ataupun kelainan kognitif atau kelainan pada sejak lahir ya. Dan pada awalnya, lensa bersifat transparan dan berfungsi memfokuskan cahaya ke retina. Nah, pada katarak, itu agresi protein yang memecah cahaya yang masuk, serta terjadi perubahan struktur protein yang menghasilkan diskolorasi warna menjadi kuning ataupun kecoklatan pada lensa atau keabu-abuan, sehingga pada penyakit katarak yaitu ditandai dengan proses pembentukan kimiawi dengan pengurangan atau pengambilan oksigen dan peningkatan kadar air yang diikuti dengan dehidrasi lensa. Nah, dehidrasi lensa inilah menyebabkan kadar sodium dan kadar kalium meningkat. Lensa mengalami beberapa perubahan, biasanya terjadi beberapa faktor seperti usia, dan kemudian lensa mata berubah warna menjadi sedikit menguning, karena komponen tersebut yang telah berubah sehingga menyebabkan seseorang tersebut mengalami katarak. Kemudian ada juga beberapa faktor yang dapat menyebabkan katarak, biasanya akibat stres oksidatif dan reaksi radikal bebas. Nah, reaksi radikal bebas di sini biasanya akibat paparan asap rokok, kemudian kerusakan dari sinar ultraviolet dan juga malnutrisi. Oke, selanjutnya di sini terdapat klasifikasi katarak. Nah, klasifikasi katarak itu terdapat beberapa jenis katarak.
Misalnya katarak senilis. Katarak senilis adalah katarak yang diakibatkan oleh penuaan atau seseorang tersebut mengalami degeneratif seperti akibat usia yang lanjut, misalnya 60 sampai 70 tahun, itu rentan dengan katarak. Nah, di sini terdapat beberapa contoh gambar klasifikasi katarak. Nah, katarak senilis di sini gambarnya, kemudian katarak traumatik. Katarak traumatik ini akibat trauma yang mendapatkan pada lensa. Nah, berikut gambarnya. Kemudian katarak komplikasi, katarak akibat penyakit sistemik atau penyakit bawaan seperti diabetes, penggunaan tetes mata yang mengandung steroid, dan gangguan metabolisme. Nah, di antara klasifikasi katarak tersebut, bentuk dari lensanya itu berbeda ya. Kemudian katarak kongenital atau katarak yang diderita sejak lahir. Bisa kita lihat rekan-rekan sekalian perbedaan dari klasifikasi katarak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis atau tanda dan gejala yang biasanya dialami oleh seseorang yang mengalami katarak. Biasanya pertama penglihatan atau pandangan mata kabur, seperti ada bayangan awan ataupun asap. Kemudian ada lingkaran putih saat memandang sinar. Kemudian membutuhkan cahaya terang untuk membaca atau ketika beraktivitas. Kemudian mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya, dan tanda dan gejala yang terakhir yaitu apabila orang tersebut mengalami katarak, warna memudar atau cenderung menguning saat melihat pandangan. Selanjutnya kita langsung ke materi penata laksanaan katarak. Nah, penata laksanaan katarak di sini apabila seseorang tersebut telah mengalami gangguan penglihatan mata atau penyakit katarak, bisa dilakukan beberapa metode penata laksanaan. Biasanya ini didasari oleh tingkat keparahan katarak atau bagaimana kualitas hidup pasien tersebut. Yang pertama, terapi farmakologis atau pemberian obat-obatan itu bisa menurunkan atau memperlambat pertumbuhan dari katarak tersebut. Biasanya kita berikan penurun sorbitol, aspirin, dan vitamin C. Kemudian pembedahan. Nah, ini pembedahan sering dilakukan pada penyakit katarak yang dari waktu ke waktu semakin berkembang ya. Kemudian dari teknik operasi itu sendiri, dari bentuk dan panjang sayatan, serta arsitektur luka dan jumlah jahitan, hal ini ditujukan agar tercapainya prosedur operasi yang aman dan juga memiliki efektivitas yang tinggi, sehingga pemulihan dari pasien tersebut itu sangat cepat dan efek samping ataupun komplikasinya minimal, serta tajam penglihatan setelah operasi optimal dan stabil, sehingga kualitas hidup pasien dapat menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu saja penyampaian dapat saya berikan informasi mengenai apa itu penyakit katarak. Saya mohon maaf apabila pada saat penjelasan materi itu banyak kekurangan ataupun masih terdapat beberapa kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.